Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sebetulnya video yang sangat menarik, tapi kita pakai study case orang lain, yaitu Mbak yang ada di gambar ini. Sebetulnya dia menghasilkan sekitar 1,5 miliar per tahun, artinya satu bulannya sekitar 120 juta. Jumlah yang cukup banyak dan bisa dilakukan di rumah, artinya kita bisa contek juga di kegiatan kita. Apakah sama dengan saya? Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang enggak. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan lebih detail di video ini. Di video ini lebih banyak membahas tentang apa yang sudah beliau lakukan. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan itu ya dilakukan sendiri sebetulnya. Jadi 90% dari proses yang dilakukan sendiri, artinya teman-teman juga bisa melakukan hal yang mirip. Jadi ini contoh yang cukup oke lah untuk dijadikan perbandingan. Di sini ada salah satu alat yang dia sebetulnya ini mempromosikan alat ini, yaitu bagaimana caranya biar menyusun kegiatan yang beragam. Jadi nanti disampaikan juga bahwa memang kegiatan beliau ini sangat beragam. Bagaimana caranya agar ini bisa lebih rapi lah gitu. Ini salah satu alat lah untuk membuat lebih rapi aja. Jadi skema-skemanya kira-kira seperti ini. Ada tulisan, bisa gambar, bisa nyimpen, bisa merapikan sehingga menjadi seperti ini. Penghasilan utama dia memang dari UI UX design dan webflow development. Mungkin di video lain kita akan coba bahas bagaimana caranya biar bisa menjadi UI UX design freelance dan webflow development. Tapi yang pasti ini adalah sebuah pekerjaan yang memang tidak membutuhkan ijazah, karena ini kayak skill tertentu dan juga pengetahuan umum tertentu yang bisa digunakan gitu. Selanjutnya adalah dari YouTube AdSense sebesar 12%, yang freelance ini sekitar 50%, artinya pendapatan dia rata-rata per bulan dari freelance ini 60 juta. Kemudian AdSense ya sekitar berapa tuh? Mungkin 15 juta per bulan gitu. Lumayan banyak kan. Dari berapa banyak sih? Video dia cuma 16-an video, tapi memang cukup rapi dia bikin video. Artinya dia satu bulan sekitar 2 video lah dihasilkan. Pemasukan lainnya adalah dari brand sponsorship, hampir sama jumlahnya dari YouTube AdSense. Brand sponsorship ini artinya mendapatkan memberikan marketing terhadap sponsor tertentu. Jadi seperti dia menceritakan lah, atau dia menggunakan alat-alat tertentu yang kemudian alat inilah yang sebetulnya memberikan pemasukan tambahan ke dia. Selanjutnya adalah full time job. Full time job ini dia mendapatkan 10%, artinya sekitar ya 10 juta lah sebetulnya gaji dia. Pemasukan yang cukup banyak dari yang lainnya. Di video ini juga akan coba disampaikan bagaimana atau tips-tips apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita melakukan proses-proses ini. Yang selanjutnya adalah donation. Donation ini seperti sumbangan, tapi sebetulnya dia membuat produk-produk tertentu. Contoh misalnya dia bikin list atas sesuatu gitu, yang sebetulnya saya juga sempat menjelaskan di video lain. Jadi adalah kreatif produk-produk kreatif yang bisa di-download, bisa dibeli sebetulnya, tapi karena mungkin dia nggak terlalu yakin, sehingga skema awal yang dilakukan adalah donation, dan ternyata banyak juga orang yang melakukan donation. Kalau di momen tertentu dia tidak hanya melakukan donation, tapi juga dia membuka pembayaran ya. Jadi produknya dijual dengan harga yang fix. Berapa banyak? Yaitu sebetulnya yang fix tadi, yang sudah dikasih harga tertentu, ternyata yang beli sekitar 3%. Ya tetap lumayan. Memang ini tergantung kasusnya ya. Kasus Mbak ini kebetulan begini. Yang terakhir adalah affiliate income, artinya mempromosikan sesuatu kemudian menjual barang yang itu. Ketika ada terjadi penjualan ya dapat persentase lah, kira-kira gitu. Poin yang penting adalah bahwa investasi terbaik memang di diri kita, sehingga kita bisa memahami lebih banyak, kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa melakukan lebih banyak juga. Ini adalah beberapa pelajaran yang disarankan, dan saya juga secara personal menyarankan. Cuma Mbak ini sudah merapikan dengan sangat baik. Somehow sebagian besar saya setuju. Secara ya mungkin semuanya saya setuju, tapi saya juga mempunyai beberapa tips lain yang saya
saya terpisah, saya buat di video lain. Yang pertama adalah bahwa berbagai kegiatan yang berbeda-beda tadi itu membuat kita lebih kreatif. Saya setuju, bahkan kadang saya membuatnya dalam bentuk tahun, ya tahun ini ngapain, tahun depan ngapain, dan seterusnya. Kadang saya lakukan itu. Yang kedua adalah membuat daerah tempat kerja kita lebih kreatif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita datang ke kantor, toh tadi kerjaan-kerjaan yang tadi disampaikan sebetulnya tidak terlalu membutuhkan kantor tertentu, sehingga kita bisa lakukan juga di rumah. Nah, buat ruangan kita, rumah kita, tempat kerja kita menjadikan inspirasi lah gitu buat kita. Bagaimana caranya? Macam-macam. Kita, kalau teman-teman suka tanaman, bisa letakkan tanaman, bisa letakkan gambar, apapun yang kira-kira membuat kita lebih terinspirasi. Ini adalah contoh bagaimana dia meletakkan, kemudian juga warna-warna yang dipilih ini sesuai dengan kesukaannya dia, gambar yang dipilih, dan seterusnya. Tempat di mana dia meletakkan kacamata, tempat monitor yang nyaman dia untuk melihat, tempat kopi, dan seterusnya. Termasuk juga bahwa kadang diperlukan berdiri, diperlukan duduk, jadi mejanya kadang bisa yang naik dan turun gitu. Selanjutnya adalah jangan percaya dengan satu pemasukan yang itu aja gitu. Karena seringkali kita membutuhkan hal lain, kegiatan kita juga naik turun, dan memang kalau misalnya kita mau mendapatkan pemasukan yang lebih banyak, ya itu dari freelance gitu. Cuma kan freelance tidak selalu ada. Yang pertama, yang kedua memang seringkali membutuhkan effort yang lebih banyak sih. Padahal kita seringkali tuh habis freelance kita beresin, terus kita perlu istirahat gitu. Nanti ditunjukkan juga bagaimana proses pemasukan beliau ini dihasilkan gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat bagaimana dari tadi berbagai pemasukan tadi itu naik turunnya kayak apa. Usulannya adalah menghasilkan uang kemudian menabung ya. Nabung ini sesuatu yang sering kali kita lupakan, tapi memang harus kita lakukan, dan investasi. Kita juga perlu membangun produk-produk kecil, walaupun kecil tapi perlu segera kita lakukan. Tujuannya apa? Banyak tujuannya. Kadang produk-produk kecil ini akan menjadi besar. Kadang kita memang tidak betul-betul bisa memahami seberapa besar dia akan terjadi, tapi produk-produk kecil inilah yang akan juga memberikan pemasukan ke kita. Walaupun kecil, itu juga pemasukan tambahan gitu. Kalau misalnya kita masih belum yakin bahwa produk kecil itu bisa memberikan hasil, ya kita bisa membebaskan orang membayar. Mau bayar boleh, nggak juga nggak apa-apa, bayarnya berapa itu juga boleh. Seperti tadi yang disilahkan oleh video ini adalah donation gitu ya. Kemudian setelah kita cukup confident, kita bisa menerapkan harga tertentu, dan juga secara konsisten nanti akan menjadikan pemasukan yang cukup baik ke kita. Setelah itu kita bisa melihat apakah kita bisa mengurangi pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin sebetulnya lebih berat gitu. Dan tentu salah satu tujuannya adalah kebebasan berpenghasilan gitu ya. Ini adalah contoh fluktuasi pemasukan yang dia dapatkan. Freelance-nya memang cukup besar. Satu freelance bisa 150 juta, ada yang 100 juta, ada yang 60 juta gitu ya. Tapi memang naik turun, pasti naik turun. Kadang kenapa itu ada minus, ya dia melakukan investasi lah, ngeluarin duit gitu. Di sisi lain ada pemasukan yang stabil, ya tentu salah satunya adalah pekerjaan tetap. Dia juga punya pekerjaan tetap. Yang dimaksud dengan MVP adalah intinya gini, kalau misalnya kita membuat sebuah produk atau project, seringkali kita fokus sekali untuk membereskan si project ini, padahal project ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, kita nggak perlu lakukan itu sebetulnya. Kita cukup melakukan satu fase, kemudian di launch. Kita lihat respon, kemudian kita perbaiki lagi, kita launch lagi gitu. Ini diusulkan lebih baik daripada membuat sampai final baru di launch. Ternyata nggak sesuai gitu. Nah, tahap-tahap ini perlu kita lakukan lebih baik seperti itu. Jadi dia sebut bahwa MVP itu lebih baik dilakukan sebelum development itu sampai selesai, baru di launching gitu. Jadi lebih baik produk-produk kecil, fase-fase kecil itu di launch dulu. Permasalahan besar kita atau salah satu musuh utama kita adalah yang dia sebut sebagai lifestyle inflation. Artinya kalau kita mengeluarkan uang
sesuai dengan pemasukan kita, yaitu masalah. Yang dianggap lebih baik adalah kita sudah mengetahui batas minimal atau batas normal kita ini berapa sih, sebulannya harus mengeluarkan berapa sih, yaitu segitu-gitu aja gitu. Pemasukan kita yang lain, kalau kita nambah pemasukan ya itu dipakai sebagai tabungan gitu, jangan langsung dipakai lagi. Nah, ini yang disebut lifestyle inflation, artinya kalau pemasukannya naik, pengeluarannya juga naik, jangan begitu gitu. Kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, dasarnya begitu. Jadi kalau misalnya ada barang yang sering kita perlu ambil, nah taruh aja barang itu di dekat kita, nggak perlu berdiri, nggak perlu ini, kecuali memang kita perlu lakukan itu untuk sebagai stimulan ya, misalnya biar nggak duduk terus jadi dia berdiri dan seterusnya. Tapi kurangi hal-hal yang kurang penting lah, dasarnya itu. Jangan habiskan waktu untuk mengejar hal yang tidak bermanfaat. Kalau misalnya kita mengetahui ya target kita apa, itu sebetulnya lebih memudahkan kita untuk menjadi lebih bahagia sebetulnya. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, kita selalu ngelihat orang lain bisa jadi kebutuhannya juga berbeda dibanding kita. Ketika kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, nah itu yang sering kali jadi masalah gitu. Itu juga yang sering kali membuat kita sulit untuk bersyukur. Itulah yang disebut sebagai get clear about what you want in life. Apa yang kita harapkan ya kita bikin target lah. Itu lebih mudah untuk kita. Yang terakhir adalah jangan secara buta menerima informasi bulat-bulat ya. Kita harus pikirkan juga, perlu ditulis juga gitu ya. Ya ini tujuannya untuk agar informasi yang masuk ke kita lebih bermanfaat, kita juga bisa memanfaatkan dengan lebih baik. Kira-kira gitu, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.